Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 saham perbankan ya. Jadi untuk analisa saham mingguan 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 untuk BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, dan BBTN. Jadi saya mulai dulu dengan BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Sudah saya bahas sebelumnya juga. Jadi minggu lalu dia masih dalam rentang sideways ini ya, masih berusaha untuk menembus resistennya di atasnya kurang lebih 4880 ya. Bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di kalau kita lihat di sini di 4600 low-nya dan di 4540 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang belum punya, analisa saya tetap ya, kalau mau lebih amannya tunggu minim ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 4880, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 4950 ya. Targetnya di mana? Kalau dia sudah berhasil breakoutnya di atas 4950, maka targetnya adalah di kalau kita lihat di sini kalau di Fibonacci extension 127,2% ada di sekitar 5700 ya. Tapi menurut saya kalau dia berhasil breakout ke atas 4950, paling tidak dia bisa mencapai target kurang lebih sekitar 5500 ya untuk BBRI. Cuma dengan posisi sekarang dia masih mencoba untuk tes resistennya ya. Jadi yang belum punya jangan buru-buru untuk buy, tunggu dia breakout sekalian atau nanti tunggu kalau dia koreksi ya. Kita lihat koreksinya sampai di mana. Kalau kita lihat sejauh ini dia swing low terendahnya di 3960 ya, sampai 3950 lah di sini di 23 Desember 2020 di 4150. Kemudian BMRI ini juga saya sudah pernah bahas di analisa saham mingguan. Jadi minggu lalu dia sudah cukup bagus ya, sudah bertahan di atas Fibonacci retracement level 23,6%. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop di 6700 yaitu low-nya 19 Maret 2021 dan di 6675, di 6700 dan 6675, atau di 6500 ya, pasang 3 level ya untuk trailing stopnya BMRI. Kemudian kalau yang belum punya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6850 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 6850, maka target berikutnya di sekitar 7400-an ya, 7400 sampai 7450. Kalau dia berhasil tembus lagi ke atas 7450, boleh buy atau nambah lagi ya. Target berikutnya kurang lebih di sekitar sini ya, 8000 sampai 8050. Untuk BMRI dia akan ada aksi korporasi yaitu pembagian dividen tunai pada tanggal untuk date-nya ya, Selasa 23 Maret 2021 yaitu sebesar 220,27 rupiah per lembar sahamnya. Jadi untuk mendapatkan dividen harus punya sahamnya sampai dengan 23 Maret 2021. Kalau mau jual, kalau mau dapat dividennya, jualnya itu harus sesudah 23 Maret, jadi jualnya 24 Maret ya. Kalau mau dapat dividen, belinya 23 Maret 2021 di pasar reguler masih dapat ya. Itu. Kalau mau dapat dividen, kalau punya sahamnya, hold sampai 23 Maret ya, jualnya 24 Maret 2021 kalau mau ingin dapatkan dividen. Cuma kebanyakan kalau setelah pembagian dividen besoknya dia harga sahamnya cenderung turun ya. Jadi jangan beli saham hanya karena ingin mendapatkan dividennya ya. Ada kemungkinan setelah pembagian dividen sahamnya turun ya. Dividen biasanya kalau mau dapat keuntungan dari pembagian dividen atau sentimennya itu belinya jauh-jauh hari sebelum pembagian dividen, 1-2 bulan sebelum pembagian dividen, atau setelah RUPS ya, rapat umum pemegang saham yang memutuskan pembagian dividen itu biasanya setelah RUPS dia beli, kemudian jualnya dekat date ya, biasanya masih ada peluang untuk profit ya, ya paling nggak 1-2% atau sampai 3% lah. Kemudian saya bahas mengenai BBNI. Kita lihat minggu lalu dia BBNI berusaha untuk menembus resisten ini ya, 6400 ya, jadi masih belum berhasil. Kalau yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di atau stop lossnya di 6100 dan di sini kita lihat 5875 ya. Jadi yang sudah punya, pasang saja stop lossnya atau trailing stop di 5100 dan 5875. Kemudian bagi yang belum punya,
menurut saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 6.400 ya. Kalau mau amannya ya, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 6.400, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar kalau kita lihat di sini sekitar 6.600 ya, sampai 6.750 untuk BBNI. Kalau dia berhasil naik ke atas 6.750 ya, breakout ya, maka boleh tambah lagi. Targetnya di mana? Kalau kita lihat di sini targetnya kurang lebih di area 7.950 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.750. Jadi kalau breakout ke atas, jangan takut ketinggian, jangan pedulikan orang-orang yang bilang, oh kita harus beli saham buy low sell high gitu ya. Belum tentu ya. Kalau dia uptrendnya masih bagus, dia breakout ya, volumenya besar, biasanya kita masih ada peluang untuk naik lagi dan masih ada peluang untuk mendapatkan capital gain ya. Jadi kita tetap fokus kepada pergerakan harganya saja. Kalau dia masih bagus uptrend, uptrendnya masih boleh buy ya, atau average up ya. Jadi kalau dia berhasil breakout 750 masih bisa memungkinkan mencapai target kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2% di sekitar 7950 ya, sampai dengan 8000. Kalau dia berhasil breakout lagi, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, di sekitar 9000-an ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 9300 tercapai sebelumnya, 9200 sampai dengan 9300 ya untuk BBNI. Jadi kalau breakout lagi di atas 8000 boleh tambah lagi ya untuk target 9000-an ya, 9200 sampai 9300 lah. Mudah-mudahan bisa tercapai juga ya. Itu untuk BBNI. Kemudian untuk BBCA kita lihat di sini minggu lalu dia menguji support area ini ya, sekitar 32975 ya. Jadi yang sudah punya pasang saja stop lossnya di 32975 ya. Kalau dia turun di bawah 32975 maka ada kemungkinan jual dulu ya. Kalau yang belum beli boleh buy minggu ini ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 33850 ya. Targetnya di mana? Target terdekatnya di sekitar sini ya. Kalau kita lihat di sekitar 35800 ya, atau minim 35250 ya, itu terdekatnya. Kemudian berhasil breakout lagi ke atas 3600, maka dia akan berusaha untuk breakout dari 36900 ya. Jadi masih ada peluang kenaikan ya untuk BBCA ya. Kemudian untuk BBTN kalau kita lihat di sini minggu lalu dia gagal bertahan di atasnya ini ya. Ini ada resistennya kurang lebih ya di 2000 ya. Jadi dia gagal bertahan di atas 2000 minggu lalu, dan bagi yang sudah punya pasang saja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 1910 dan di bawahnya 1835 ya, jual dulu ya, karena dia akan kecenderungan kembali lagi ke Fibonacci retracement-nya di 38,2% ya. Itu untuk BBTN ya. Kemudian kalau yang belum punya, karena saya sih tunggu dulu ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2030 lah. Kalau sudah berhasil naik ke atas 2030 baru boleh buy ya. Target terdekatnya di sekitar 2150 sampai dengan 2180 ya. Itu untuk BBTN. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2180, maka kalau kita lihat weekly-nya ya, seperti saya sudah bahas sebelumnya, itu dia ada peluang untuk mencapai target 127,2% yaitu di sekitar area 2490 sampai dengan 2500-an ya, kurang lebih ya, dekat 127,2%. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 2500, maka tidak menutup kemungkinan dia akan bisa mencapai target 161,8% ya, kurang lebih di sekitar kalau kita lihat di sini di April sampai dengan Juli ya 2019 dia kurang lebih di sekitar area 3000-an ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2600 ya, boleh tambah lagi dengan targetnya sekitar 3000-an ya. Itu untuk BBTN. Jadi sejauh ini dia masih koreksi ya. Jadi yang belum punya tunggu sabar aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2030 lah. Target terdekatnya di sekitar 2180-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2180, jadi kalau 2200 ke atas misalnya ya, boleh tambah lagi dengan target terdekatnya ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, di sekitar sini ya 2490-an ya, sampai 2500 lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2600, maka target berikutnya kurang lebih di 3000 ya. Itu untuk BBTN. Jadi sekian pembahasan 5 saham BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, dan BBTN ya, untuk periode 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021. Sekian dan terima kasih.